Malam-malam jam 1 nenek-nenek bawa pakai payung. Tiba-tiba aku buka pintu, muncul sosok nenek langsung memeluk Itu langsung dari hari pertama itu. Oke, sahabat Huru Hara, saya Fani Christian, ketemu lagi di channel Huru Hara Horor. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan kisah huru haranya di kampung halamannya, tepatnya di rumah neneknya. Dan huru hara ini terjadi setelah 40 hari neneknya meninggal. Dan kita langsung saja sapa narasumber kita di samping kita ini. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa? Hari. Oke, berarti saya panggil aja kali ya. Boleh. Karena mungkin orang Sunda juga Ya, gitu. ya. Oke, Aheri. Ya. Aheri ini profesi ini sebagai apa nih? Wira swasta. Wira swasta. Oke. Dan kali ini akan menceritakan tentang pengalaman horornya pada saat Saat liburan ke Tasik. Tasik. Oke. Dan emang di Tasik itu kampung halaman ya? Iya. Emang asli dari sana. Asli dari Tasik. Jadi selama ini tinggal di Subang. Subang. Iya. Oke, sahabat Huru Hara, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Check it out. Pada waktu itu saya pulang ke Tasik. Dari Subang lah, hari Senin kalau nggak salah itu. Dari perjalanan ke Subang, saya langsung menuju ke Tasik. Terus udah sesampainya di Tasik ya aku ke rumah. Di rumah pas buka pintu, saat itu tiba-tiba ada hal-hal yang kurang enak lah intilah di rumah itu. Soalnya kan rumah itu posisinya kosong, udah 40 hari. Karena nenek itu kan udah 40 hari meninggal, jadi kosong. Jadi selama nenek tinggal di situ, emang nggak ada yang nemenin? Nggak ada emang sendiri. Jadi nenek sendiri. Dan akhirnya nenek meninggal. Jadi kosong. Tapi saat itu aku kan pulang, buka pintu, tapi muncul sosok nenek langsung memeluk itu langsung dari hari pertama itu. Saat pas datang juga dia. Itu jam berapa ya? Kalau nggak salah itu posisinya jam sore, ada sore jam 5-an lah. Oke, sebelum maghrib. Aku dari sini siang, jadi nyampe sana udah sore gitu. Anjir, sebelum maghrib begitu buka pintu langsung melihat sesosok nenek. Walaupun itu bukan sebenarnya dia, tapi kan menyerupai. Dan terus ya udah saat itu langsung nenek datang meluk, tapi aku langsung kaget aja lah istilahnya. Karena kan udah meninggal, tapi kok bisa muncul. Dan pada saat itu akhirnya ingat gitu kan? Ingat, dia udah nggak ada. Tapi kan saat itu aku juga langsung baca lah sebisa mungkin. Karena mungkin, tapi saat itu langsung sadar lah istilahnya. Tapi aku langsung istilahnya kalau bahasa Sunda mah ngemat dia. Dia bilang, Nek, aku pulang. Ini hari pulang gitu. Iya. Gitu ya. Jadi pada pas begitu nyampe ya ke Tasik, buka pintu, dia langsung disambut dengan sosok nenek gitu dari depan. Dan itu pas pada saat meluk kerasa? Ya kerasa banget sih. Ya gimana lah, kayak yang nyata gitu. Dan sosok nenek emang bener-bener nenek. Emang nenek. Emang waktu hidupnya juga dia sangat sayang sih, makanya dia. Berarti bisa dibilang akhirnya itu cucu tersayang mungkin gitu. Ya. Itu hari pertama tuh. Iya. Anjir, ngeri sih itu. Gue juga kaget makanya. Selama ini aku nggak pernah kan istilahnya mengalami pengalaman yang begitu nggak serem lah, dikit lah, tapi ya nggak apa-apa, itu juga kan namanya di dunia kan nggak hidup sendiri, pasti kita berdampingan gitu. Tapi kan ini fisik sampai nyentuh kan gitu. Pertama loh itu nyampe Tasik ya. Terus ya? Terus udah gitu kan siang ya. Di malamnya itu sholat ceritanya. Pas sholat aku ya sedikit ada gangguan juga. Ada gangguan. Terus ya aku juga ya
ada gangguan lah dikit. Posisi sholat juga di belakang ada yang mainin gordeng gitu. Anjir. Dan itu langsung aku kabur. Aku posisi itu aku lagi sholat juga, aku kabur bawa sejadah keluar. Anjir. Tapi aku nenangin diri di luar, tapi aku lawan dengan sebisa mungkin untuk ngelawan rasa takut itu. Dan tapi tetap aku masuk lagi ke kamar lagi. Ya udah lanjut sholat gitu. Dan pada saat sholat yang kedua aman. Ya udah sampai pagi pun itu aman, nggak ada gangguan. Tapi itu pas pada saat sholat itu akhir itu sempat lihat sosoknya nggak sih? Enggak sih, cuman kan dari belakangnya cuman gordeng dimainin. Cuman gordeng dimainin. Gitu. Anjir, ngeri. Baru 2 hari kan? Atau emang itu di hari yang sama? Hari pertama. Anjir. Ngeri sih itu. Sih. Oke, terus ya? Udah gitu kan paginya, udah nyampe pagi, ya aman lah istilahnya. Hari kedua juga ada gangguan. Ya cuman beda kamar, kan aku posisi waktu itu kan kamar aku. Yang gini pas di kamar nenek. Kayak gitu. Ya, tapi itu mah sama mainin gordeng juga. Dan pada saat akhirnya itu hari kedua. Tengah malam atau jam berapa kira-kira? Ada jam berapa ya? Ya jam 12-an lah gitulah. Jam 12. Dan pada saat jam 12 itu akhir itu lagi cerita aku mau ke toilet. Nah, aku mau istilahnya mau pipis intinya kalau bahasa. Tapi dalam posisi itu aku kan biasanya kalau mau ke toilet pasti kan ngeliat dulu kamar nenek. Berarti lewat gitu. Kamar nenek baru ke toilet. Dan pada saat lewat apa yang dirasakan? Pas pada lewat kamar nenek itu? Ya ada kejadian aneh itu lah, gordengnya dimainin lagi gitu. Tapi tetap nggak ada sosoknya atau nggak ngeliat penampakan. Iya, cuman gitu doang sih. Jadi si gorden itu dimainin dengan cara kayak gimana ya istilahnya ditarik gitu, Jadi apa sih sereleknya mungkin itu ya? Gerakan aja, cuman tapi kan kita tetap aja. Pada situ jadi ke kamar mandi? Enggak, itu kan posisi udah. Pulangnya. Iya. Tapi kan aku biasanya kalau pulang dari toilet pasti kan ngelihat nenek lagi tidur biasanya gitu. Dan ini mungkin kok beda yang dilihatnya beda, gitu. Iya. Ngeri sih. 2 hari di Tasik. 2 hari emang. Udah ada gangguan. Karena mungkin sebelumnya udah lama juga nggak pulang ke Tasik ya? Oh iya, dari sejak meninggal nenek kan memang itu waktu meninggal pulang, tapi kan pulang lagi ke Subang karena kerjaan itu kan. Dulu kan kerja di sini. Jadi pas setelah 40 hari mungkin sama. Nggak tahu pengen pulang aja, pas 10 hari itu. Lanjut ke cerita. Udah kan itu hari kedua ya. Pas hari ketiga, aku saat tidur pas malam-malamnya ada gangguan juga sih. Pas kaki ada yang pegang. Sedikit tempat tidur di gerak-gerak gitu, digeser-geser atau emang gitu, digoyang-goyang gitu. Aku kaget juga saat itu. Risih. Tapi bangun, tapi perasaan ini teh nyata apa enggak sih? Tapi kok emang gerakan ada kayak gitu, kayak tangan, kayak gimana? Nempel. Kayak orang megang kaki, dingin gitu, dingin. Dan itu pada saat akhirnya bangun, si kasur masih goyang atau udah enggak? Udah enggak. Iya. Ngeri sih itu. 3 hari aditasi. 3 hari. Anjir. Hari ketiga ya biasa aja. Terus hari keempat ya tetap ada aja. Tapi aku lawan terus dengan susah payah dengan rasa pede. Melawan rasa takut itu. Tapi tetap aja hari keempat ada gangguan juga, tapi beda-beda lokasinya gitu. Dan ini dari 4 di mana ini lokasinya? Di dapur. Pada saat di dapur. Pada saat akhiri. Pas itu kan aku mau makan. Tapi tiba-tiba ya gerakan kayak alat-alat makan itu, piring kayak gitu gerak sih. Anjir. Geraknya dia pindah tempat atau cuma goyang? Pindah tempat gitu. Jadi aku makan? Yang enggak lah, aku takut langsung balik lagi ke kamar.
karena itu malam waktu itu. Hari keempat nggak makan? Nggak. Nggak makan juga jadi soalnya takut gitu. Gara-gara lihat alat-alat masak ataupun alat-alat makan gitu lah ya. Iya gerak. Dia gerak. Anjing ngeri sih itu. Tapi udah itu kan pagi lagi. Aku cerita sama bapak. Oke. Kejadian itu, terus kata dia gini bilangnya, udah nggak apa-apa, mungkin dia kangen katanya, mungkin ya orang tua namanya nenek ke cucu pasti istilahnya ada rasa kangen kali, walaupun emang udah beda alam. Tapi nggak halu-halam kan namanya. Iya sih gitu. Tapi aku lawan terus akhirnya ya di hari-hari terakhir ini mau pulang, udah nggak ada gangguan apapun. Ya aman sih. Berarti di hari keempat kan itu alat-alat makan kan? Nah yang terakhir itu. Oh yang terakhir di hari keempat. Nah kalau Aheri di rumah nenek itu sendiri? Sendiri. Ya makanya saudaraku bilang juga gini, katanya kamu berani nginep di situ? Gitu. Padahal kan udah 40 hari kosong, nggak pernah ditempatin sama saudara-saudara. Karena mungkin emang rasa kangen seorang cucu mungkin ya. Jadi dilawan aja lah. Oke nih Aheri. Jadi selain yang dilihat Aheri gitu kan, selain sosok nenek di situ, apakah ada sosok-sosok lain gitu yang? Kalau yang penampakan mah cuma nenek, tapi yang waktu itu mah cuman nggak jelas sih, bayangan doang sih. Tapi yang paling jelas sosok nenek doang. Sosok nenek. Tapi emang cuma kayak gerakan-gerakan doang gitu. Iya sih. Tapi emang selain sosok nenek juga ada mungkin yang ganggu mungkin ya? Enggak sih. Udah hari-hari keempat mah udah lewat. Jadi udah aman. Udah aman. Berarti total Aheri itu tinggal di Tasik berapa lama? Kalau sebulan sih sebenarnya cuma dari godaannya cuma 4 hari lah. Cuma 4 harian. Gitu. Oke, tapi epic sih anjir. Pertama nyampe aja kan. Iya, udah ada godaan gitu. Nah, ini kan Aheri kan tadi selama di Tasik kan sempat ngalamin gitu kan hal-hal di kita sebut aja horor gitu mungkin ya. Merinding. Nah, kalau misalkan boleh tahu nih, Aheri itu sebenarnya tipe orang yang sensitif atau? Sebenarnya kalau aku masih gimana ya, orang nanti biasa aja, cuman karena emang saat kondisi itu emang badannya emang lagi gimana, mungkin ya pasti muncul lah. Ini di luar di kejadian di rumah nenek ya. Sebelumnya pernah mengalami gitu? Cerita Ya paling waktu itu kan gini, waktu itu kan aku malam pulang ya. Ceritanya emang rumah nenek itu di tengah sawah di Tasik itu. Berarti ini di luar dari beda cerita. Cerita waktu itu aku pulang dari rumah nenek, pas itu kan di sekitar itu kan, kalau ke rumah pasti kan di sawah. Pasti lewat dulu kali lah istilahnya. Kalau di sana dulu emang pemukimannya jarang gitu. Tapi yang terlihat asri mungkin gitu ya. Gitulah gimana pesawahan gitu. Ya aku saya itu kan pas malam jalan ceritanya. Pas jalan ya aku ngelihat sosok cewek. Cewek di pinggir kali, tapi kan posisi malam gitu. Kira-kira jam berapa itu? Ada jam 11-an. Jam 11 malam. Ya aku juga gini. Biasanya aku nggak pernah jalan lewat pinggir kali. Kenapa kok saat itu mau? Jadi pengen lewat. Jadi situ. pede aja, berani. Dan akhirnya kan lihat sosok itu kan. Ketemu itu. Ya, dan itu perempuan, perempuan. Tapi sih nggak apa-apa. Cuman ya ngelihat kita juga masing-masing aja gitu. Dan itu terlihat jelas sosoknya. Jelas, emang. Sosoknya seperti apa itu? Ya orang aja kayak cewek, kayak di pinggir, kayak bersender di pohon pinggir kali. Cuman sosok itu ngelihat kita. Tapi kita juga itu mukanya gimana? Iya, gimana ya? Kalau rambutnya memang panjang. Cuman tapi mukanya nggak jelas sih, soalnya kan kalau di pinggir kali itu kan banyak pohon, jadi remang-remang kayak itu. Dan tapi kira-kira berapa jauh? Deket antara berapa langkah ya dari saya ke dia teh ada 6 langkah. Jadi otomatis kan kelihatan banget. 10 meter mungkin ada. Iya segituan. Dan mukanya cuma nggak jelas, mukanya cuman kesorot antara bawahnya doang. Kalau ke atasnya
tapi rambut tetap gitu. Baju putih. Iya. Anjir. Dan di situ ya kabur lah, takut ada takut. Nggak berani lagi lewat situ sekarang. Sampai sekarang kalau pulang ke Tasik gitu iya. Ya. Nah tapi sekarang di Tasik di rumah nenek ada yang nempatin nggak? Sekarang kan udah dijual ceritanya, jadi udah jarang ke situ lagi. Udah. Terus ada lagi kejadian, ceritanya gini, kan ponakanku ngelahirin. Nah, ini masih di Tasik ya? Masih di Tasik juga. Nah, tapi masih tetap di rumah itu, di nenek. Oh, di nenek. Nah, ceritanya gitu. Waktu itu kan ponakan ngelahirin. Saat itu kan di rumah sakit. Nah, udah itu kan balinya mau dibawa. Dibawa ke rumah nenek mau dikubur. Dalam perjalanan ada yang hadang, sosok cewek. Nenek-nenek kalau nggak salah pakai payung, malam-malam kan nggak mungkin loh. Malam-malam jam 1 nenek-nenek bawa pakai payung. Dan itu payungnya warna apa itu? Hitam semua. Serba hitam. Tapi ngehadang di jembatan itu, jembatan kecil, dia di tengah. Kayak mau ngerebut Bali itu. Bali si bayi itu. Nah, tapi untungnya kan ponakan sama suaminya, dia ngomong, awas itu ada orang katanya yang nghalangi. Cepet lari. Kayaknya udah apa? Udah feeling. Kan aku bertiga di situ. Itu lihat semua. Ya lihat, emang di tengah jalan kok itu ngehadang, nggak mungkin kalau nenek-nenek ngapain istilahnya ngehadang di tengah jembatan. Dan yang aneh bawa payung juga. Bawa payung hitam. Malam. Iya. Ya, dari situ kan udah gitu yang hadang ya aku lari, yang belakang sama juga. Dan itu posisi pakai kendaraan atau jalan kaki? Kan kalau jembatan kecil kan kalau ke sawah otomatis kan pakai jembatan itu. Kan gelap kalau. Dan akhirnya pulang jalan. Alhamdulillah selamat, bawa Bali itu bisa dikubur ke Bali. Anjing, ngeri sih itu. Itu sih ceritanya. Ngeri ya? Tasik namanya. Oke nih, akhirnya kita kembali ke sosok nenek tadi yang bawa payung itu ya. Dia nunggu tuh di jembatan kan, di tengah jembatan. Nah, apakah jembatan itu emang terkenal angker atau gimana? Biasa aja sih sebenarnya mah jembatannya, tapi kadang-kadang suka ada cerita juga di situ. Kayak di situ. Ya. Dan emang terkenal tuh cerita apa itu di situ? Tapi enggak sosok nenek itu. Paling ya kebanyakan masih kayak sosok cewek yang kayak gitulah. Dan itu warga-warga banyak yang pernah diganggu juga, cuman tapi sosok nenek itu mah bukan sosok nenek itu. Apa mungkin ada cerita di balik sosok-sosok yang suka diam di jembatan itu mungkin ya? Ada ceritanya cuman orang-orang selewat aja. Kalau penampakannya mah gitu nggak sesering, tapi mungkin karena orang itu orang baru atau kayak gitu perkenalan mungkin ya. Mungkin akan muncul. Tapi akhirnya tahu nggak asal-usul si sosok ini kenapa bisa dia ganggu di situ gitu? Kata orang setempat mah, tapi nggak ada kejadian aneh dulunya. Mungkin itu emang udah dari alam tinggal di situ gitu, mungkin ya. Mungkin karena kan di situ kan pesawahan otomatis kan. Nggak tahu ya zaman dulunya kayak gimana lah itu. Itu apakah di situ padat penduduk atau emang jarang gitu? Jadi gini ya ceritanya. Jadi pas depan kan namanya kalau di pinggir jalan otomatis banyak. Rumah nenek di belakang otomatis kan di belakang di tengah sawah otomatis kan kalau mau ke rumah harus lewat jembatan jalan kecil harus lewat gitu dulu itu. Jadi perjalanan ke rumah ya agak. Mungkin yang ramainya mungkin di depannya gitu ya. Aja. Kalau misalkan mau ke rumah almarhumah nenek itu harus kita ke belakang lagi. Ke belakang lagi. Harus lewat jembatan sama kalau istilahnya jalan kecil lah. Jauh kira-kira dari rumah nenek ke depan itu? Ada 500 meteran lebih. Setengah kilo. Lumayan. Iya lumayan kan. Ya. Kalau dalam posisi gelap kan sawah nggak ada penerangan. Iya juga sih. Iya makanya kalau malam udah sih. Iya makanya. Di bawah senter tapi tetap aja kelihatan kan. Berarti kalau udah di rumah nenek jarang jajan malam dong? Iya. Karena jauh dari warga. Gak pernah keluar. Ngeri. Yang paling ke stok makanan kayak gitu paling siangnya doang. Kalau malam nggak berani. Berarti kita belanja dari siang, kumpul gitu. Malam biar nggak kemana-mana. Gitu. Kan ini kampungnya bisa
disebut jauh dari kota mungkin ya? Enggak, sebenarnya emang kalau ke kota dekat. Cuman karena emang kalau di Tasik itu gimana ya? Walaupun kota tetap aja ada pertaniannya. Cuman kalau yang ramenya emang sih di depannya doang sih. Depan jalan, pinggir jalan baru rame. Kalau yang lapis kedua kosong, belakangnya sawah gitu. Dan itu rumah nenek itu apakah ada tetangga? Nggak ada, sendiri. Cuma rumah nenek aja. Anjir. Makanya nenek berani banget gitu. Ngeri ya. Apakah di daerah rumah nenek itu emang terkenal angker atau gimana gitu? Kata tetangga emang kan di situ emang dulu sih banyak gunung ceritanya. Tapi gunung itu kan emang jarang orang ke situ, nggak berani. Jarang terjamah oleh manusia mungkin ya. Iya. Berarti emang udah ada ceritanya itu di daerah nenek ya. Makanya. Dari dulu aja mereka udah cerita ya, bahwa itu pas orang-orang juga bilang kok berani tinggal di situ sendiri. Gitu. Wah, ngeri sih itu aja. Berarti sewaktu nenek masih ada tinggal di situ sendiri, tanpa tetangga. Cuma dikelilingi oleh sawah. Kebun mungkin ya. Terus solokan juga. Ada gunung-gunung dikit lah, kayak bukit. Makanya kalau pagi enak sih. Pasti sih kalau pagi enak. Dan malam juga kayaknya. Ya enak. Enak, cuman agak gitu juga sih, serem juga. Kalau sendiri mah pasti. Oke nih, akhirnya sosok nenek tuh semasa hidupnya tuh orang itu terkenal seperti apa sih? Sosok nenek, nenek sangat baik banget, penyayang sama cucu-cucunya, terutama saya. Karena saya cucu paling gede, jadi mereka sangat sayang. Gitu. Jadi nenek tuh baiklah intinya, sosok nenek yang baik, penyayang. Kebetulan akhir itu emang cucu paling gede. Terus disayang juga. Berarti bisa dibilang akhir itu paling dekat gitu sama gitu. Nenek itu ya. Oke. Nah, akhirnya hal apa sih yang paling dikangenin dari sosok nenek? Sosok nenek yang paling kangen ya perhatiannya. Terus mereka sangat baik banget. Yang baik. Terus ya nggak bisa kebaikannya itu nggak bisa dilupain lah, sampai sekarang juga masih ingat terus. Walaupun gitu mereka udah nggak ada, tapi tetap aja ngingetnya. Jadi mau nenek mau kakek juga sama sih. Sama. Baik semuanya. Jadi tapi kalau nenek itu memang lebih sih beda, karena kalau wanita itu lebih care banget. Iya sih ya. Jadi lebih menjiwai atau mungkin karena emang sosok ibu mungkin gitu ya. Nah, oke ya. Jadi semasa mungkin waktu akhirnya kecil gitu ya. Jadi perilaku apa sih yang bikin nenek marah gitu ke akhirnya? Ada nggak ceritanya? Ya paling kalau pengen jajan, hal-hal ya kayak gitu, terus nakal, nggak mau ngaji, paling mereka marah. Paling hal itu yang nggak bisa paling dilupain mungkin ya. Iya, sosok itu. Bener sih. Karena emang kebetulan saya pribadi juga kalau misalkan nenek dari mama ya khususnya, jadi paling dekat tuh sama saya gitu. Jadi kalau apa-apa pasti yang dicari saya gitu. Lebih kita nggak jauh beda sih ya. Ya emang disayang oleh nenek. Oke nih Akhiri, saya dengar nih ya sebelum kita tag nih, katanya Akhiri itu senang sama tanaman gitu ya. Sih, senang banget. Terutama bonsai. Nah, mungkin ada ilmu yang bisa dibagikan nih kepada sahabat Huru Hara. Jadi gimana kita mengurus bonsai, perawatannya mungkin. Iya, pertama kan kita kalau bikin bonsai, kita harus cari dulu bahannya dulu. Bahannya dulu harus bagus. Terus kita harus nyarinya juga harus ke hutan. Ke hutan cari dulu bahan-bahan yang bagus, yang proporsional bentuknya. Berarti kalau misalkan kita pengen yang bagus, berarti dilihat dari struktur, dari gerak dasarnya dulu. Dan mau
kita mengambilnya pun harus butuh pengorbanan juga mungkin ya. Kadang-kadang Karena kan, emang harus kadang di dalam hutan. di hutan, kadang di tebing posisinya. Karena emang kalau misalkan di pinggir jalan habis juga sih ya. Iya sih. Apalagi banyak orang yang ngerti bonsai gitu. Nah, sahabat Huru Hara, Iya. kalau misalkan mau tanya-tanya lanjut gitu tentang bonsai mulai Aheri, mungkin Aheri punya media sosial mungkin yang bisa dihubungi Paling yang aktif gitu. PA aja sih. Paling Facebook juga, tapi sekarang udah Tapi masih main Facebook, nggak apa-apa. Iya. Nanti paling di grup ada. Oke, nanti kita cantumin aja Facebook Aheri yang mau tanya-tanya tentang bonsai gitu. Pokoknya tanaman gitulah mungkin ya Aheri ya. Oke nih Aheri, terima kasih banyak buat waktunya nih, sudah menyempatkan mampir di Huru Hara Horor dan membagikan cerita. Terima kasih Aheri, semoga sehat selalu. Oke sahabat Huru Hara, itulah cerita dari Aheri. Kalau suka biasa tinggal isi di kolom komentar, jangan lupa like, subscribe, dan share ke keluarga mungkin atau teman. Dan saya Evan Christian, pamit. Dan saya Heri. Undur pamit juga. Bye.